Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Instruktur, yang saya hormati Bapak Fasilitator, calon guru penggerak Angkatan 9, Bapak-bapak pengajar praktik, calon guru penggerak yang saya kasihi. Saya, Martinus Ten SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, asal sekolah SMP Negeri 1 Atap Mongol. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Pertanyaan pemantik terhadap pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, diantaranya yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang pertama, biasanya dalam pembelajaran berlangsung di kelas, yaitu guru selalu mendominasi pada setiap pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi serta KKM yang telah ditetapkan. Yang ketiga, guru atau pendidik kurang memperhatikan atau kurang memahami karakter setiap anak. Yang keempat, siswa selalu pasif dan motivasi belajar anak-anak yang cenderung masih rendah. Yang kelima, yaitu suasana kelas yang sangat tertib, karena anak-anak fokus terhadap materi yang disampaikan atau yang diberikan oleh guru ketika pembelajaran itu berlangsung. Ada beberapa hal yang berubah setelah mempelajari modul 1.1 ini. Jadi, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama yaitu merubah pemikiran. Nah, tentu di sini pendidik atau guru, yaitu guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar ketika pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas. Jadi, melibatkan setiap atau semua peserta didik pada saat pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, merubah pemikiran yang kedua, yaitu pembelajaran yang dilakukan harus berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, selalu menghargai setiap karakter siswa, baik siswa laki-laki, siswa perempuan, ataupun siswa-siswi yang memiliki kebutuhan khusus. Hal yang kedua yang perlu diubah setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu merubah perilaku. Dalam merubah perilaku ini, yaitu bagaimana merancang sebuah pembelajaran itu secara menarik, sehingga minat atau motivasi belajar siswa itu semakin meningkat.
Yang kedua, yaitu memberikan kebebasan kepada seluruh peserta didik untuk bisa menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas peserta didik masing-masing. Merubah perilaku yang ketiga, yaitu harus jeli dan bisa mencermati, melihat, yakni bakat anak. Karena kita tahu bahwa menuntun itu harus sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, diantaranya yaitu merancang pembelajaran yang interaktif, yang melibatkan keaktifan peserta, serta menyenangkan bagi anak-anak. Yang kedua, yaitu selalu menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, serta budaya daerah setempat. Yang ketiga, yang segera saya terapkan, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar, serta mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila yang diharapkan. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidik yang menuntun, bukannya menuntut. Yang kelima, yang segera saya terapkan, yaitu pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, yaitu selalu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan atau tidak jenuh ketika pembelajaran itu berlangsung. Jadi beberapa hal yang dapat saya simpulkan setelah mempelajari materi pada modul 1.1 ini, diantaranya yang dapat saya simpulkan yaitu pendidikan itu merupakan usaha menuntun anak atau peserta didik itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan itu bukan hanya ilmu akademis saja yang dicapai, namun perlu juga memperhatikan atau menanamkan budi pekerti yang baik. Jadi, budi pekerti yang baik pasti akan terwujud pula pengetahuan yang baik terhadap peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yang dapat saya simpulkan, yaitu pendidikan itu sejatinya berhamba kepada anak atau kepada peserta didik. Itulah beberapa hal yang saya petik serta telah saya paparkan ketika saya telah mempelajari modul 1.1 ini. Sekian dan terima kasih.